Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan hari ini untuk kita dengarkan dan kita renungkan bersama dari Mazmur 119 ayat 81 sampai 88. Demikianlah bunyinya. Habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu, aku berharap kepada firman-Mu. Habis mataku merindukan janjimu. Aku berkata, bilakah engkau akan menghiburkan aku? Sebab aku telah menjadi seperti kirbat yang diasapi, namun ketetapan-ketetapanmu tidak kulupakan. Berapa lagi hari-hari hambamu ini? Bilakah engkau menghukum orang-orang yang mengejar aku? Orang-orang yang kurang ajar telah menggali lubang bagiku, orang-orang yang tidak menuruti Tauratmu. Segala perintahmu dapat dipercaya. Mereka mengejar aku tanpa alasan. Tolonglah aku. Hampir saja mereka menghabisi aku di bumi, tetapi aku tidak meninggalkan titah-titahmu. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya aku berpegang pada peringatan yang kau berikan. Berbahagialah kita yang menyimpan dan mengerti firman Tuhan ini, serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, firman Tuhan ini memberikan kepada kita gambaran bagaimana seseorang sungguh merindukan keselamatan dari Tuhan di tengah-tengah kondisinya yang terancam, yang berada di dalam posisi yang tidak menyenangkan. Karena ada orang-orang yang mengejarnya, ada orang-orang yang kurang ajar padanya, dan ada orang-orang yang hendak menghabisinya. Namun pemazmur berdoa meminta keselamatan, meminta perlindungan dan penghiburan dari Allah melalui firman-Nya. Ia mendapatkan kekuatan itu. Pada bagian Mazmur 119 ayat 81 sampai 88, sesungguhnya menggambarkan pergumulan rohani yang begitu mendalam antara keputusasaan dan pengharapan. Pemazmur berkata, jiwaku merana karena pengharapan keselamatan daripadamu, aku berharap kepada firman-Mu. Tentulah kalau kita telusuri secara biblika, bagian ini memperlihatkan iman yang tetap berpegang pada janji Allah di tengah ketiadaan tanda-tanda pertolongan. Gambaran ini memberikan kepada kita pengertian yang mengekspresikan keadaan hancur, seperti yang dinyatakan di ayat 83, kulit kirbat di dalam asap. Ekspresi yang begitu layu dan hampir musnah. Namun iman tidak padam. Dalam konteks teologi, pemazmur menunjukkan dimensi lamentasi atau ratapan yang beriman. Keluhan bukan penolakan terhadap Allah, tetapi bentuk kejujuran spiritual yang berakar pada kepercayaan bahwa Allah tetap setia meskipun pertolongannya tampak tertunda. Dalam bagian ayat ini, Matthew Henry memberikan penafsiran berikut ini. Ekspresi iman yang diuji melalui waktu dan penderitaan. Menurutnya, pemazmur sedang menjalani masa ujian panjang di mana Allah seolah-olah berdiam diri untuk menguji ketekunan anak-anaknya. Henry menulis bahwa iman sejati bukan yang bertahan dalam terang, melainkan yang tetap hidup dalam kegelapan. Matthew Henry menafsirkan pada bagian ini memberikan kepada kita pengenalan bahwa jiwa yang mengharap keselamatan tidak boleh menyerah meskipun mata lesu karena menantikan janji. Penderitaan bukan bukti ditinggalkan Allah, melainkan bagian dari pendidikan rohani. Bilakah engkau akan menghibur aku? Demikian ditulis dalam ayat 82. Yang mencerminkan kesetiaan yang tidak putus asa, tetapi sabar menantikan waktu Tuhan. Kita tidak bisa men-setting waktu dan cara Tuhan menjawab doa-doa kita. Pada bagian ini Charles Spurgeon dalam bukunya The Treasury of David memandang bagian ini sebagai nyanyian iman yang dibasahi air mata. Bagi Spurgeon, Mazmur ini menunjukkan bahwa bahkan di titik terendah, anak Allah masih berpegang pada firman. Spurgeon menulis bahwa meski jiwa lelah menanti firman Tuhan tetap menjadi jangkar harapan. Sementara gambaran kirbat dalam asap pada ayat 83 ditafsirkan
sebagai metafora dari kehidupan yang dibakar oleh penderitaan namun tetap tidak hancur karena di dalamnya masih ada isi firman. Spurgeon menekankan bahwa penderitaan yang mendalam justru mengokohkan kesetiaan terhadap firman. Karena di saat semua hal lain gagal, hanya firman Tuhan yang tetap hidup dan memberi arah. Sementara R.C. Sproul menyoroti sisi teologis dari keheningan Allah dalam ayat-ayat ini. Bagi Sproul, pengalaman pemazmur menggambarkan realitas Deus absconditus, Allah yang tersembunyi, namun tetap kudus dan berdaulat. Ia menegaskan bahwa keheningan ilahi bukan berarti ketiadaan kasih, melainkan bagian dari rencana Allah untuk membentuk kesalehan yang sejati. Dalam bukunya The Holiness of God, Sproul menuliskan bahwa pengalaman ditinggalkan atau diuji menunjukkan perbedaan antara iman yang dangkal dan iman yang berakar dalam kekudusan Allah. Tentunya dalam konteks Mazmur ini, penderitaan menjadi sarana untuk menyadarkan manusia dalam harapan tertinggi. Bukanlah pada keadaan, tetapi pada karakter Allah yang suci, setia, dan tidak berubah. Ayat-ayat ini menampilkan ketegangan eksistensial. Berapa lama lagi hamba-hambamu harus menanggung ini? Kapan engkau akan menghukum orang-orang mengejar aku? Pemazmur mengakui bahwa hidupnya berada di bawah tekanan dari orang fasik, namun tetap mengakui kebenaran hukum Allah. Henry melihatnya sebagai pergulatan iman yang tidak menyerah pada kejahatan. Spurgeon melihatnya sebagai doa keadilan yang lahir dari kesetiaan. Sproul menafsirkannya sebagai refleksi iman yang hidup di hadapan Allah yang adil. Kalau kita menelusuri bagian ayat 87 dan 88, merupakan klimaks spiritual. Mereka hampir menghabisi aku di bumi, tetapi aku tidak meninggalkan titah-titahmu. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya aku berpegang pada peringatan-peringatan yang telah kau tetapkan. Tentu pada bagian ini ada kebangkitan iman dari jurang keputusasaan. Kasih setia Allah sebagai dasar kehidupan yang baru, kasih yang memulihkan, bukan sekedar menyelamatkan. Disinilah keagungan anugerah Allah tampak. Manusia tidak bertahan karena kekuatannya sendiri, melainkan karena kasih setia Allah yang menghidupkan. Dengan demikian, kita percaya bahwa keselamatan bukan hasil daya tahan moral, melainkan buah kasih Allah yang menopang manusia di tengah penderitaan. Tema secara teologis dari Mazmur 119 ayat 81 sampai 88 ini untuk menyatukan dua tema besar, penderitaan dan anugerah. Penderitaan adalah alat pendidikan iman, altar penyembahan di tengah kesakitan yang dialami, dan medan pembentukan kekudusan. Keheningan dan keterlambatan Allah bukanlah penolakan, melainkan bagian dari rencana ilahi untuk memperdalam relasi dengannya. Firman Tuhan dan kasih setianya menjadi dua pilar utama yang menopang kehidupan iman di tengah-tengah penderitaan. Disinilah kita belajar teologi pengharapan yang realistis. Iman tidak meniadakan air mata, tetapi mengubahnya menjadi persembahan yang memuliakan Allah. Bagaimana kita menerapkan pengajaran dari Mazmur 119 ayat 81 sampai 88 ini? Tentunya kita di dalam terang kasih Tuhan menghadapi penderitaan memerlukan iman yang berkemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Kita bisa bertahan karena Tuhan setia menopang kita. Ketika kita bersama dengan orang-orang lain dan di tengah-tengah masyarakat bergumul dengan mengalami rasa lelah, burnout, ketidakadilan, dan hilangnya harapan, kita sebagai orang Kristen harus sungguh menjadi saksi pengharapan yang hidup. Kita terus bersemangat mengerjakan tugas tanggung jawab kita dan tetap berpegang pada firman Tuhan di tengah badai yang begitu menakutkan. Dalam dunia yang seperti saat ini, yang semuanya mencari untungnya sendiri-sendiri, mencari kepentingan diri sendiri, dan saat itu kita melihat dalam dunia begitu banyak orang yang putus asa, sampai ada yang bunuh diri. Sungguh ini sangat miris. Namun kita sebagai orang Kristen memberikan penegasan bahwa penghiburan sejati bukan terletak pada hasil, melainkan pada Allah yang setia menopang, memelihara, menjaga kita. Karena kita ini orang-orang percaya yang dimilikinya, kita ini milik kepunyaannya.
Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, kita harus menanamkan spiritualitas tahan uji, iman yang tetap percaya meskipun seperti kirbat di dalam asap. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara di dalam merenungi dan memperdalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.